Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang pantas untuk diarahkan semua pujian kepadanya, karena semua kebaikan itu datang darinya. Kenikmatan, anugerah, pemberian itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas seorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sekaligus memujanya, menyembahnya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan Allah dan Rasul-Nya. Kepada ketaatan Allah, kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Teruntuk para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab adab. Ini bab yang kedua dan kita memasuki pembahasan baru di fasal baru, yaitu adab menjamu tamu. Sebenarnya adab ini adalah adab terkait dengan bertamu dan menjamu tamu, demikian. Jadi antara si tuan rumah dan tamunya. Namun ini lebih condong pembahasannya ya kepada pemilik rumah ya ketika menjamu tamunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim mengimani tentang wajibnya memuliakan dan berbuat baik kepada tamu yang datang ke rumahnya, memberikan haknya sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat kita. Dikarenakan sesungguhnya bentuk menjamu, demikian pula memuliakan dan berbuat baik kepada tamu yang hadir di rumah kita, ini merupakan bentuk keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya ini maksudnya adalah berbuat baik kepadanya, memenuhi hak-haknya. Ya, seperti menjamunya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berapa lamakah ya seseorang itu berhak untuk mendapatkan ketika dia berstatus menjadi tamu ya, untuk mendapatkan pelayanan jamuan ya dari tuan rumahnya yang dia datang ke sana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya di masa jaizahnya, semasa atau selama jaizahnya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Apa itu maksudnya jaizah itu wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumuhu wa lailatuhu," sehari dan semalamnya. Jadi satu hari satu malamnya. Wadhiyafatu salasatu ayamin, dan memberikan jamuan itu 3 hari 3 malamnya. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun, dan apa saja yang lebih daripada itu maka itu adalah terhitung sedekah. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Ad-Darimi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan ya bahwa tamu punya hak terhadap tuan rumah tatkala memang tamu tersebut diterima sebagai tamu, maka dia punya hak terhadap tuan rumahnya untuk dia dijamu ya, dijamu selama 3 hari dan tinggal ya sehari dan semalamnya ya. Adapun kalau lebih daripada itu maka itu terhitung sedekah saja, demikian. Nah, dari sini juga kita bisa pahami bahwasanya tamu di sini maksudnya adalah tamu dari luar daerah, tamu yang dalam kondisi safarnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Adapun kalau hanya sekedar ya tetangga ya, begitu juga orang yang masih dalam satu tempat ya, wilayah, satu kota, satu daerah, maka tentunya wallahu ta'ala alam tidak termasuk hal seperti ini karena dia bisa pulang kembali ke rumahnya ya di saat itu juga dalam waktu yang sangat dekat. Lebih-lebih di zaman saat ini begitu cepat ya transportasi, alat transportasi untuk bisa sampai ke tempatnya, ke kediamannya, demikian ya. Bukan berarti ketika ada orang yang datang ke rumah kita yaitu tidak dijamu ya, tidak ya, bukan. Maksudnya kalau tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita atau teman-teman handai tolan ya, lebih-lebih saudara kita yang mereka tinggal masih dalam satu daerah dengan kita, bukan berarti ketika mereka datang ya ke tempat kita itu tidak ya dijamu mereka, bukan demikian maksudnya. Yang kita sebutkan maksudnya yang mendapatkan jamuan sampai 3 hari 3 malam seperti ini adalah tamu yang dari luar kota maksudnya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya seorang muslim ya setelah mendengarkan atau mengetahui dalil-dalil seperti ini, hadis-hadis Nabi tentang ya perintah untuk memuliakan tamu, maka seorang muslim dia menyiapkan dirinya ya untuk memiliki adab-adab yang berikut ini ya. Yang pertama adalah kita akan bagi beberapa bahagian ya pembahasan ini. Yang pertama adalah tentang di dalam mengundang tamu tersebut ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah ketika mengundang tamu untuk bisa hadir ya ke rumahnya ya, maka hendaklah orang-orang yang diundang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa
orang-orang yang mereka bukan orang yang suka berbuat kefajiran, orang-orang yang suka berbuat kefasikan, ya, berbuat dosa, ya, kemungkaran, demikian, ya. Ya, apa sebabnya? Nah, di sini kita sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, begitu juga Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau, ya, berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Janganlah engkau, ya, berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, demikian, ya. Jadi ketika mengundang tamu untuk hadir, ya, untuk makan makanan, maka hendaklah mereka itu adalah orang yang bertakwa, ya. Walaupun kita katakan ini adalah anjuran atau dalam kondisi yang rutin, namun dalam kondisi tertentu, dalam kondisi di mana ada tujuan untuk mendakwahi orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat kemaksiatan, maka tentunya ini hal yang berbeda. Hadis ini tidaklah dimasukkan ke dalam atau tidaklah diberlakukan dalam kondisi seperti ini, karena dalam kondisi berdakwah, ya, kita sebutkan betapa banyak, ya, manfaat dari pemberian kepada orang-orang yang ditujukan kepadanya dakwah, ya, yaitu ditujukan kepadanya ajakan-ajakan kepada kebaikan. Ya, pemberian harta itu sangat memberikan kesan yang kuat, ya, pengaruh yang kuat bagi orang-orang yang akan kita dakwahi, memberikan harta, demikian. Karena memang kebaikan-kebaikan itu akan membuat condongnya hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi kalau tidak salah, ya, Rasulullah bersabda SAW, tahadaw tahabu, ya, saling memberi pasti saling mencintai, ya. Saling memberi pasti saling mencintai. Jadi dengan banyak memberi harta, ya, dan itu merupakan kebaikan-kebaikan yang tertanam di dalam jiwa seseorang atau pada diri seseorang, maka akan membuat condongnya hati orang yang mendapatkan, ya, kebaikan tersebut kepada orang yang berbuat kebaikan kepada dirinya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau kita berusaha untuk berdakwah kepada seseorang atau beberapa orang, ya, ya bisa saja kita undang, ya, pada jamuan makan, ya, jamuan makan. Lalu kita sampaikan setelah makan atau sebelum makan, ya, tentang hal-hal kebaikan, ajakan-ajakan kepada kebaikan, ya. Maka insya Allah Ta'ala ini juga baik, tidak masalah, ya. Tapi bukanlah hal ini dijadikan sebagai kebiasaan untuk dekat dengan mereka, ya. Begitu juga orang kafir, ya, boleh juga, ya, diundang untuk makan, ya, dalam rangka untuk berbuat baik kepadanya. Begitu juga untuk sekedar mengenal dan kawan, ya, tapi bukan dijadikan teman baik, ya, teman yang seiring dalam perjalanan, ya, tidak demikian. Ini dikhawatirkan, ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, demikian pula lebih-lebih adalah kekufuran atau kesyirikan yang ada padanya, itu bisa tertularkan kepada, ya, seorang muslim yang menjadikan orang kafir itu sebagai temannya. Nah, demikian, ya. Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, seseorang itu berada di atas agama teman karibnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian, ya, menseleksi, memperhatikan siapa orang yang dia jadikan teman dekatnya, ya, teman karibnya. Nah, seperti itu. Ya, sekedar mengenal, sekedar mungkin
dijadikan sebagai kawan atau teman yang hanya kenal saja, maka ini tidak mengapa, walaupun dia seorang kafir atau orang yang pelaku maksiat. Ya, namun alangkah lebih baiknya apabila mereka-mereka seperti ini, baik orang kafir ataupun orang-orang yang berbuat kefasikan, buat dosa, yang suka dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mereka dijadikan sebagai objek dakwah. Sebagai objek dakwah, yaitu orang-orang yang diarahkan, ya, ajakan-ajakan kebaikan kepada mereka. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang mengajak, menyeru, ya, berdakwah kepada petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut, mereka itu. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim, demikian, ya. Nah, ini tentunya motivasi yang juga besar bagi kita, ya, untuk menjadikan orang-orang kafir, orang-orang fasik, ya, orang-orang yang suka berbuat maksiatan, untuk mereka menjadi, ya, objek dakwah kita, demikian, ya. Tapi ingat, ya, bukan dijadikan sebagai teman karib, demikian, atau teman dalam suka duka seperjalanan, ya, selalu seiring bersama, teman makan, demikian. Tapi kalau diundang makan, bukan berarti menyalahi hadis yang sudah kita sebutkan. Nah, kalau dalam rangka untuk mereka ini didakwahi, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa mereka diundang makan, ya, diberikan kebaikan kepada mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, jadi ketika hendak mengundang, ya, mengundang orang untuk dijamu dengan jamuan yang memuaskan, ya, begitu juga jamuan yang khusus, sehingga barangkali juga mereka barangkali bisa jadi mereka menginap juga. Nah, begitu, maka ini adalah orang-orang yang khusus pula, yaitu orang-orang yang bertakwa, ya, yang apabila jamuan ini adalah untuk kedekatan, ya, kedekatan, ya, hubungan, ya, dengan mereka, maka pilihlah orang-orang yang bertakwa untuk dijamu. Tidak mesti orang yang kaya, ya, tapi orang-orang yang miskin, yang sederhana pun tidak mengapa, demikian, ya. Bahkan bisa jadi dengan orang-orang yang miskin, kondisi mereka yang diundang, nah, mereka terpenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan makan mereka, nah, seperti itu. Bahkan kita bisa belajar kesederhanaan dari mereka, ya, begitu sederhananya mereka, dan ketika kita melihat mereka yang begitu semangat menyantap makanan, begitu gembiranya hati kita, nah, demikian, nah, seperti itu, ya. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab ketika mengundang, ya, mengundang untuk memberikan jamuan kepada mereka. Nah, berikutnya adab yang kedua ketika mengundang adalah tidak mengkhususkan dalam undangan jamuan tersebut adalah orang-orang kaya. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Jangan orang kaya-kaya saja, demikian. Kalau orang-orang kaya mereka sudah cukup dengan makanan, ya. Bahkan bisa jadi dikhawatirkan malah kita, ya, hidangan makanan atau jamuan makanan kita itu bisa dihinakan, disepelekan, direndahkan. Kenapa? Ini makanan biasa bagi mereka, kan begitu, ya. Kalau bisa, ya, diundang itu keseluruhannya, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang penting dia bertakwa, yang penting dia bertakwa, dia orang yang komitmen, ya, dengan pelaksanaan agama, ya, aplikasi agama, yang melaksanakan agama ini, demikian, seperti itu, ya. Dan dengan semangatnya dia makan itu, masya Allah, luar biasa, ya. Ya, tuan rumah tentunya senang, ya, demikian, seperti itu, karena,
Ya, tuan rumah ketika menghidangkan makanan, ya begitu makanan itu banyak, itu berharap makanan itu ya habis. Ya kalau seandainya tidak ada yang menyentuh atau tersisa, maka akan terbuang percuma. Dan dia pun akan bingung dan repot, ini bagaimana cara menghabiskannya, kan begitu. Ya. Kalau dikasih tetangga, nah tetangga mungkin akan berpikir bahwasanya kenapa kok dikasih sisa, kan begitu. Akhirnya ini jadi bahan pertimbangan pula, demikian. Akhirnya terkadang mubazir gitu, terbuang. Setidaknya ya dikonsumsi oleh hewan-hewan, demikian. Seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya jangan diundang orang-orang yang hanya orang kaya saja, yang mereka itu sesungguhnya ya makanan itu tidak membutuhkan karena mereka cukup. Di rumah mereka ada makan, ya makanan. Kalau keluar rumah mereka sudah siapkan ya dana atau uang untuk mereka bisa makan di tempat yang mewah, bahkan lebih mewah ketimbang di tempat kita. Ya, oleh karena jangan khususkan orang-orang kaya. Ya, kalau orang-orang kaya ya mereka terkadang bisa jadi itu yang menyepelekan dan memberikan komentar, nah seperti itu. Tapi kalau orang miskin, masya Allah, dia makannya lahap, ya mungkin dalam pikirannya juga ya ini memperbaiki gizi begitu ya. Ya alhamdulillah kita katakan ya karena ya kita pernah juga ya seperti itu ya, bahwasanya ketika kita butuh makan ya, kita diundang ya, maklumlah kita pernah menjadi mahasiswa kan begitu ya. Ya ini biasanya kalau akhir-akhir bulan, nah itu agak sulit itu ya, agak sulit itu mendapatkan apa namanya kecukupan, nah seperti itu. Jadi ketika diundang makan, nah ini sekaligus memperbaiki gizi, nah begitu ya. Dan itu menyenangkan ya. Kita pun lahap makannya kan begitu. Tuan rumah senang, nah begitu. Lebih-lebih pujian yang muncul, terima kasih ya, masya Allah ini makanan nikmat sekali, nah begitu ya. Wah enak sekali, nah begitu. Ini yang kita dapatkan. Kalau yang makan makanan kita, tatkala kita mengundangnya, itu orang-orang yang butuh, ya maka dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih dia. Ya dia tidak akan mencela makanan, insya Allah, ya, insya Allah taala. Tapi kalau orang-orang kaya yang terkadang ya kadang bisa jadi tak beradab, nah begitu ya, atau kurang adab ya, itu terkadang mau komentar kurang asin, kurang pedas, kurang macam-macam ya, atau kurang menu ini, kurang menu itu, nah seperti itu. Setidaknya dia komentar dalam hatinya, biasa makanan seperti ini, kan begitu ya. Coba kalau ini didengar ya, coba kalau didengar oleh tuan rumah, nah tentunya ini akan menyakiti ya tuan rumah, kan begitu. Apa sebabnya? Karena mereka iya, sudah biasa makan lebih daripada yang dihidangkan. Nah, begitu ya. Nah, seperti itu. Itu sebabnya kalau mengkhususkan orang-orang kaya. Ya. Ya, begitu juga kalau kita campur adukkan antara orang kaya dengan orang yang ya sederhana, makan satu tempat begitu. Nah, ini mendidik mereka juga, orang-orang kaya ini untuk berlaku sederhana. Nah, seperti itu. Ini loh makan bareng sama teman-teman yang apa, yang kekurangan, yang membutuhkan makan, nah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Jadi insya Allah bagus ya, jangan khususkan orang-orang kaya saja. Lebih-lebih ada sabda Nabi SAW yang memberikan celaan ya kepada jamuan makanan yang mengkhususkan orang-orang kaya saja. Nabi SAW dia bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaiha al-aghniya'u dunal fuqara'i. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Abu Daud ya dalam kitab sunannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makanan yang terburuk adalah makanan undangan walimah yang diundang kepadanya adalah orang-orang kaya saja tanpa orang-orang fakir miskin, demikian. Nah seperti itu. Itu makanan jadi buruk yang seperti itu, makanan jadi jelek. Nah demikian ya. Ya di antara kejelekannya bisa jadi adalah ya, orang-orang kaya itu yang memberikan komentar jelek, nah begitu. Nah itu, nah seperti itu. Ya jujur kita katakan, kalau kita buat makanan kan senang kita, makanan kita itu disantap dengan lahap kan.
ya, disantap dengan begitu nikmat begitu kan, ya, Masya Allah. Nah, kita lihat ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir itu undang ketika makan, Masya Allah, ya. Apalagi barangkali ya bagi orang yang mungkin ya dia ingin bersedekah, dan dia orang yang mungkin mengalami sakit tertentu, cobalah bersedekah kepada orang-orang yang fakir miskin dengan memberikan makan kepada mereka, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh, ya. Disebutkan bahwasanya Rasul bersabda, ya, "Dawu mardakum bis sadaqah." Nah, obatilah atau berikanlah ya perobatan kepada orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Cobalah orang-orang yang sakit, yang mereka itu ingin ya mendapatkan pengurangan sakitnya dan berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah hamba-hamba Allah yang butuh, ya, sebagaimana dia butuh, ya, yaitu dia butuh kepada kesembuhan, dia butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa kesembuhan. Maka cobalah berikan ya sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah yang butuh juga, yang butuh dengan makan. Coba berikan dengan sedekah, berikan. Mereka yang terlilit hutang, yang pusing mikirkan hutang, stres ditagih terus kan begitu, apalagi sampai orang yang memberikan piutang itu mengutus orang-orang yang akan melakukan penyiksaan fisik kepadanya, ancaman dan seterusnya kan begitu, tertekan dia. Berikan sedekah kepada mereka. Begitu juga kepada orang-orang yang susah makan. Ya Allah, yang kita dapatkan mereka itu membongkar ya tempat-tempat sampah, gerobak-gerobak sampah. Mereka mencari ya makan makanan sisa, ya makanan-makanan yang dibuang oleh orang yang barangkali mereka tidak menghabiskannya. Mereka berharap dan seperti itu. Kalau minta kepada manusia belum tentulah mereka bisa mendapatkannya, ya. Lebih-lebih bisa jadi mereka mendapatkan bentakan. Maka mereka mencari makan pada tempat-tempat di mana mereka nggak akan dibentak. Karena ini tempat sampah, gimana mereka bisa dibentak? Nah, gitu. Ini sudah dibuang, maka mereka mencari, Masya Allah. Ya. Cobalah bayangkan kalau kita itu seperti mereka, karena butuh makan. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini coba ya di wilayah kita berikan makan kepada mereka. Ya. Cobalah orang yang sakit, buktikan sabda Nabi ini. Buktikan sabda Nabi ini. Ya, kalau terkait dengan pembahasan kita yaitu mengundang ya untuk dijamu makanan tersebut. Coba orang-orang yang susah makan yang kita lihat di kampung kita, di desa kita, di lingkungan kita, tentu di kota ini, kalau di kota ya di lingkungan, coba ada yang orang miskin payah makan, rumah reot, ya, hutang di beberapa kedai-kedai, warung-warung yang belum terbayar, demikian. Coba undang makan mereka. Gak usah tetangga-tetangga yang kaya-kaya itu yang diundang, coba orang-orang miskin ini diundang ke rumah. Lagi sakit, coba keluarkan biaya. Gak usah dikeluarkan biaya untuk berobat. Kita dapatkan orang-orang sakit ini mengeluarkan biaya sampai kadang puluhan juta, ya, untuk kesembuhannya. Padahal belum tentu sembuh juga. Ya, datang ke dokter yang dokter itu sudah kaya, memang sudah kaya asalnya. Ya, diberikan datang ke sana, belum tentu nggak kunjung juga sembuh. Nah, coba caranya setengah dari biaya yang mau dijadikan biaya perobatan, dana perobatan tersebut. Coba undang orang-orang yang susah makan. Atau kalau ada orang yang datang ke tempat-tempat sampah gitu kan, orang-orang datang tempat sampah, ya, mereka bukan cari sampah, cari makanan, atau cari barang rosokan, ya. Kalau di Jawa namanya rosokan, kalau di Medan namanya butut, ya. Barang-barang yang terbuang, tapi ini bisa diolah kembali.
Nah, coba mereka ini Masya Allah, panggil mereka, ya, kalaupun badannya bau begitu, nggak usah dimasukkan ke rumah. Kalau takut bau gitu ya. Tapi kalau kita katakan dimasukkan ke rumah sebagai bentuk penghormatan, itu pahala yang besar. Saya hanya memberikan kalau seandainya pun takut, jangan sampai nggak jadi maksudnya. Takut nanti memberikan bekas bau, begitu mungkin di di ruang tamunya, ya. Padahal kalau itu dilakukan, Masya Allah, tinggal semprot saja sudah ya. Tapi itu pemuliaan kalau dilakukan, ya, insya Allah kita akan dimuliakan sama Allah, karena itu hamba Allah, gitu loh, ya. Coba panggil dia, duduk bareng di teras, siapkan makanan yang paling nikmat dari rumah itu, hidangkan kepada dia, biarkan dia makan sepuasnya. Ambil cuci piring, suruh sabun untuk dicuci tangan maksudnya, bukan disuruh cuci piring ya, maksudnya untuk mencuci tangannya. Kemudian suruh dia makan. Bilang suruh tambah lagi. Kemudian bungkuskan untuk makan di berikutnya. Kemudian siapkan untuk untuk dia bawa pulang, yaitu uang, agar dia tidak kelaparan beberapa hari. Saya yakin orang yang sakit, saya yakin berdasarkan hadis Nabi tadi, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, itu insya Allah sembuh, saya yakin. Setidaknya itu akan memunculkan sugesti pada dirinya. Kalau secara ilmiahnya saya katakan, mungkin ada orang mungkin yang berpikiran, apa bisa, kan begitu ya. Apa bisa? Mungkin secara nalar otaknya atau secara pikirannya mungkin gimana kok bisa? Nggak ada hubungannya lah katanya kan. Yang penting kalau dimakan, obat dimakan, itu kan ada pengaruh ke tubuhnya. Nah ini apa? Ini kan sesuatu yang malah dikeluarkan untuk orang lain. Nah saya akan berikan penjelasan ilmiah ya. Berikan penjelasan ilmiah ini supaya kaum muslimin semuanya, saya tidak tahu ini ditengok oleh berapa orang ini kan begitu, tapi coba perhatikan ini penjelasan ilmiah saya ya. Ketahui bahwasanya para medis mereka menjelaskan kesembuhan itu bukan pada obat-obat medis, tapi sesungguhnya kesembuhan itu ada pada sugesti, itu 60%. Seingat saya begitu. Saya pernah mendapatkan penjelasan ini dari seorang dokter senior. Seingat saya ya, 60% begitu penjelasan itu. Cuma saya lupa, saya baca atau saya mendengarnya. Sampai ini menjadi sebuah hal yang sangat saya ingat. Jadi kesembuhan itu bisa didapatkan 60%-nya itu dengan sugesti atau dari sugesti. Ya. Coba bayangkan, mungkin seseorang yang dia sugesti ini bisa muncul ketika seseorang itu, ya, dia begitu gembira yang bersangatan, ya, gembira yang bersangatan. Katakanlah divonis dia oleh dokter dia tidak punya harapan sembuh, bahkan usianya diperkirakan sekitar 20 hari kan begitu ya. Nah di sela-sela, di sisa-sisa kematiannya, sisa-sisa waktu kematiannya mungkin dia menanti kematian seperti itu, karena memang mungkin berdasarkan ya vonis dari dokter begitulah dia, sehingga dia pun kelihatan apatis. Tapi di sela-sela itu dia berharap bisa berbagi dengan sesamanya. Dipanggil beberapa orang sangat miskin yang susah makan, coba diperhatikan makannya, cobalah. Ini akan mendatangkan rasa bahagia yang begitu besar, berbagi dengan sesama. Kebahagiaan ini akan memunculkan sugesti tadi, gitu loh, paham ya? Nah itulah, dengan inilah Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan hamba tersebut, gitu loh. Ilmiah tidak? Ya wes, kalau nggak percaya sudah, kan gitu ya. Ini ilmiah para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya. Makanya kita dapatkan ya, ada berita-berita atau cerita-cerita gitu saya dengarkan ya. Ada orang gitu, dia orang sakit berobat ke sana kemari dengan sudah jutaan keluar biaya ya. Namun ya ketika dia direkomendasikan untuk ketemu sama dokter senior saja yang sudah tua senior, nah itu sudah terasa gembira, dia berkurang rasa sakitnya. Ketika diberi resep dia sampai dia baru mengkonsumsi sebagian obat,
dari dokter senior tersebut, dokter yang profesor sudah berpengalaman, itu ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Tahu nggak apa sebabnya? Sugesti. Nah itu dia. Sugesti itu Allah yang ciptakan pada diri seseorang. Allah itu yang memberikan kesembuhan. Nah begitu. Tapi itulah ada sebab akibat namanya. Nah begitu. Ya. Nah hubungannya dengan da'u mardakum bisadaqah, ya, berikan obatilah orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Nah ini dia, memunculkan sugesti. Nah gitu. Coba bersedekah, cobalah, ya. Kita saja yang nggak sakit saja, kita yang nggak sakit, begitu melihat ada orang yang dia makan dengan lahap atas pemberian kita, itu masya Allah sangat menyenangkan kita, ya. Seolah-olah beban kita yang mungkin kita pun sedang gundah gulana, kita sedang terhimpit masalah, lihat dia makan yang begitu nikmatnya, dan bahkan dia mengatakan terima kasih, yang kalau kita kasih mungkin sekitar 10.000 sampai 50.000, yang mungkin gaji kita itu per bulan yaitu 3 juta ke atas begitu ya, yang seharinya kalau dihitung mungkin sekitar 100.000, kita berbagi cuma sekitar 10 sampai 50, setengahnya sebenarnya. Kita masih punya sisa setengahnya. Kalau dibandingkan dengan 3 juta itu cuma sekali saja seperti itu sudah menyenangkan kita. Begitu loh. Beban berat kita pun terasa ringan. Itu Allah angkat gitu loh ya. Karena memang sifat manusia itu seperti itu, dia makhluk madani. Itu makhluk sosial dia. Dia kalau dia berinteraksi dengan manusia dengan baik, maka dia akan rasa gembira gitu. Ya. Maaf ini saya bukan psikiater ya, bukan psikolog juga. Cuma saya berbicara ini berdasarkan dalil gitu loh. Ya. Cuma seperti ini ya, ini korelasinya. Kenapa bisa sembuh ya begitu. Jadi kembali ya kepada tema kita, bahwasanya tema kita ini kan bicara tentang menjamu tamu ya. Nah, dan pada bagian yang pertama mengundang untuk dijamu tamu, maka undang coba orang-orang yang lemah ekonominya, orang yang susah makan ya, yang kalau mereka makan masya Allah lahapnya, sampai mungkin makanan yang jatuh-jatuh itu diambil dipungut sama dia, masya Allah ya. Sampai mungkin dia menjilati piring kita gitu ya, piring makanan yang kita hidangkan itu, masya Allah ya. Ya mungkin tidak tahu kalau sebagian orang apakah ini membuat dia jijik atau tidak, tapi masya Allah kita katakan ini membahagiakan sekali. Nah seperti itu ya. Baik, lebih-lebih mungkin ya, ternyata kita ini orang yang pernah seperti mereka. Nah itu dia, masya Allah ya. Kita ini pernah seperti mereka, susah makan. Maka saya katakan jangan lupalah dengan orang-orang yang dahulu seperti kita, gitu ya, yang susah makan. Nah begitu. Coba rendahkan hati, gembirakan hati ini. Hati ini terkadang ya begitu kerasnya, itu butuh dilembutkan itu dengan cara berinteraksi dengan orang-orang yang di bawah kita, yang lemah. Ya, orang yang kekurangan, nah seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan untuk materi kita. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya ya. Baik, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung, maka silahkan ya berinteraktif langsung, bertanya langsung lewat telepon. Silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834 ya. Kita ulangi 08 12 12 12 8834. Atau di nomor yang sama bisa diajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Baik ya, ada pertanyaan ini yang sudah masuk. Keluar air madi apa membatalkan puasa? Dan keluar air madi apa kita harus mandi wajib, Ustaz? Masya Allah ya. Nah ini kejadiannya seperti kita dulu juga karena nggak tahu ya. Ya makanya ini butuhnya berbagi. Ya kita katakan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berbagi ya
makanan itu penting, tapi berbagi ilmu itu lebih penting, ya. Karena lebih sakit dijajah dengan kebodohan ketimbang dijajah dengan kelaparan, ya. Nah, begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keluar air madi tidaklah membatalkan puasa, karena sesungguhnya yang membatalkan puasa adalah apabila keluar mani dengan sengaja, yaitu disengaja untuk dikeluarkan. Demikian. Ini menurut pendapat yang kuat, karena disamakan ya dengan jima, walaupun tidak sama dalam sisi kafarohnya, yaitu tebusannya. Ya. Pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama, dan ini setahu saya pendapat jumhur ulama, bahwasanya ya orang yang mengeluarkan mani secara sengaja, baik itu dengan cara onani, masturbasi, ya, atau dengan rangsangan-rangsangan dengan pasangan hidupnya, ya, dengan sengaja dikeluarkan maninya, maka ini membatalkan. Kenapa? Karena puasa itu sesungguhnya tujuannya adalah untuk ya mencegah atau menahan diri dari syahwat. Ya, dalam hadis disebutkan ya, kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku, ya, dan aku akan membalasnya dariku. Dalam riwayat yang lain disebutkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Disebutkan syahwat, ya. Nah, di antara syahwat itu adalah syahwat, ya, syahwat nafsu. Itu syahwat jima, demikian. Dan mengeluarkan mani termasuk syahwat, ya. Seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika memberikan penjelasan tentang berhubungan badan itu merupakan sedekah, wa fi butni ahadikum sedekah. Pada hubungan intim salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang di antara kami apabila mendatangi syahwatnya, ya, dia atau menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Nah, seperti itu. Jadi disebut dengan itu syahwat, mengeluarkan mani itu. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi pendapat yang kuat adalah batal kalau mengeluarkan mani dengan sengaja. Wallahu taala alam. Walaupun tidak sama seperti berhubungan badan, ya, dalam masalah kafaroh tebusannya, demikian, ya. Baik. Jadi kalau sekedar contohnya mengeluarkan madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan sebab rangsangan, tapi bukan pada puncak rangsangan atau puncak syahwat, ya. Tapi ketika mengalami rangsangan, seperti contohnya mencium atau bercumbu, demikian. Dan perlu diketahui ketika di bulan Ramadan sedang berpuasa, maka dibolehkan untuk mencium pasangan hidup kita, demikian pula boleh untuk bercumbu, tapi ya wajib untuk menahan diri, jangan sampai kebablasan. Nah, demikian, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yuqabbilu wa yubashiru, ya, wa huwa shaim, atau kama qalat radhiyallahu anha. Dahulu Nabi SAW itu ya pernah mencium dan mencumbu ba'da ya nisa'i atau ba'da azwaji, sebahagian dari istri beliau, ya, dalam kondisi beliau berpuasa, demikian. Nah, seperti itu. Jadi boleh. Nah, bisa jadi ketika itu
ya seorang itu mengalami syahwat, keluar madhi, maka tidak batal karena memang mencium itu dibolehkan. Kalau keluar mani kan keluar madhi, cairan tersebut ya keluar, maka tidak mengapa karena itu biasanya ya tentunya hal yang bersamaan ya ketika mengalami rangsangan. Nah, seperti itu. Ya, tidak mengapa. Yang penting jangan sampai kebablasan. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya amlakakum ya liirbihi, ya karena Nabi SAW adalah orang yang paling ya mampu untuk menahan syahwatnya, demikian. Nah, seperti itu. Jadi Nabi itu pernah mencium istri beliau, juga mencumbu istri beliau dalam kondisi beliau berpuasa, dan Rasulullah adalah orang yang paling mampu untuk menahan ya syahwatnya, demikian. Jadi bagi orang yang mampu untuk menahan syahwatnya, nggak sampai terjadi hubungan badan, silakan dia mencium istri atau mencumbu istri atau sebaliknya, ya. Kalau keluar madhi maka ini tidak mengapa, demikian. Apakah harus mandi? Maka jawabannya tidak, ya. Tidak harus mandi, tidak wajib. Cuma itu adalah najis menurut pendapat yang kuat dan wajib ya untuk dicuci, lalu itu membatalkan wudhu, demikian ya. Sehingga ya harus berwudhu, demikian. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ammal mani faminhul ghuslu, ya. Adapun mani maka darinya lah wajib mandi itu. Wa ammal madhi wal wadi, adapun madhi dan wadi, ya, igsil faqala igsil madzakiraka, ya, wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Adapun madhi dan wadi, ya, wadi adalah cairan yang keluar setelah buang air kecil biasanya, ya. Itu karena kecapean biasanya, ya. Maka cucilah kemaluanmu, kemudian wudulah ya seperti wudumu untuk sholat. Nah, seperti itu, ya. Jadi sekedar cuci saja karena itu najis, kemudian berwudu, ya, seperti itu. Karena membatalkan wudu, tidak perlu mandi, demikian, ya. Nah, yang penting kita harus tahu definisi dari madhi itu. Madhi, kita ulangi, cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki ataupun perempuan, ya, itu disebabkan karena rangsangan, ya, mengalami rangsangan, tapi tidak sampai kepada klimaks, yaitu puncak dari rangsangan itu, yaitu puncak syahwat, tidak sampai, ya, demikian. Kalau puncak syahwat biasanya keluar adalah mani, ya, seperti itu. Baik, ya, wallahu ta'ala. Jadi tidak butuh mandi kalau madhi yang keluar. Kalau mani, ya, maka wajib mandi, ya, wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh membayar fidyah dengan sebungkus sate yang di situ ada lontong sebagai pengganti nasi? Karena di daerah tersebut tidak ada orang jual nasi beserta lauknya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, ya. Boleh, ya, membayar fidyah itu dengan sebungkus sate yang cukup porsinya, ya, mengenyangkan, cukup porsi, ya, dan cukup ya, mengenyangkan. Nah, seperti itu. Dan kita katakan, ya, jangan sate doang. Kalau sate doang, ya tentunya butuh banyak, ya, untuk dia kenyang, demikian. Dan jangan juga lontong doang, nah begitu, ya. Dan jangan pula hanya satu sate saja, satu tusuk, nah begitu, ya. Yang jelas adalah porsi yang sekiranya kita itu kenyang makan sate itu, maka berikan kepada orang fakir miskin, ya, sebungkus sate yang ada lontongnya yang cukup, ya, dan mengenyangkan. Nah, seperti itu. Insya Allah cukup, ya, tidak masalah. Bahkan ini bisa jadi termasuk makanan istimewa, ya, bagi sebagian orang, ya. Demikian, ya, wallahu ta'ala a'lam wa anta fajazakallahu khairan wa fiq barakallah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, saya kan vaksin di bulan puasa, apakah puasa saya batal atau tidak, ya Ustaz? Soalnya saya lihat di internet bahwasanya tidak batal, disampaikan MUI, gimana Ustaz?
Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin tidaklah membatalkan puasa ketika berpuasa, karena vaksin itu bukanlah ya disuntikkan ke tenggorokan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian dia bukanlah bahan makanan, berbeda dengan infus. Menurut pendapat yang kuat, bila infus yang sesungguhnya dia mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yang biasanya orang yang kalau udah infus dia akan segar badannya sebagai pengganti makanan, asupan makanan bagi dirinya. Maka bagi orang yang infus ketika berpuasa, maka ini bisa batal puasanya, ya. Demikian, karena dia seperti dianggap seperti makan. Karena itu membuat dia ya cukup ya asupan makanan bagi dia atau gizinya, demikian. Adapun vaksin maka tidak demikian, ya. Wallahu taala alam. Jadi tidak batal. Ya, silakan lanjut puasanya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan ya kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran yang ada pada apa yang saya sampaikan maka terima dan ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan keliruan ya maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, mari kita semuanya untuk berdonasi turut membantu membebaskan lahan yang akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di wilayah Medan dan sekitarnya ini, ya. Kebutuhan dana kita sekitar 1,9 sekian miliar rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk ya memiliki aset akhirat, ya. Yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus ya mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada tatkala telah dimanfaatkan. Ya, silakan ya, ini kesempatan bagi kita semua. Lebih-lebih di bulan puasa ini disebut dengan bulan sedekah, maka silakan ya bersedekah jariah ya untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin ini, demikian. Baik, silahkan ya transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi. Semoga kita masuk surga insya Allah semuanya ya dengan amal-amal kita. Amin ya. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan, dan kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.